Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi di Bisbu yang baru ini. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh kasih setia dan penyertaan-Nya kita diperkenankan hidup sampai saat ini, dan tentu kita memiliki harapan untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Memulai segala sesuatu di Bisbu yang baru ini, mari kita mencari wajah Tuhan melalui berdoa dan membaca Alkitab, dan karenanya mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkau yang patut kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam hidup kami. Karena anugerah kasih setia Tuhan yang merawat kami dengan sangat sempurna sampai hari ini. Kami oleh pertolongan Tuhan akan memasuki Bisbu yang baru. Dan karenanya Tuhan tolong dan tuntun kami untuk terus berjalan bersama-Mu, sehingga kami tetap kuat di dalam iman dan tanggung jawab mengikut Yesus dapat kami jalankan dengan baik. Kami akan membaca Alkitab yang daripadanya akan menjadi pedoman dalam langkah-langkah juang kami, menghibur, menguatkan kami, dan memberi pengharapan. Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti firman Tuhan ini, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20 dengan judul Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bozkat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 sama Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Asalia bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, "Pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur." Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja, disampaikannya kabar tentang itu kepada raja. "Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu." Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda,
tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang bernyala-nyala terhadap kita. Oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum binti Kuat bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukum yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendasyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaian dan menangis di hadapan, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab dikatakan dengan lugas atau dengan gamblang keburukan sikap umat Israel dan juga hukuman yang mereka terima. Allah adalah Allah yang baik, maha baik. Dia adalah sumber kebaikan itu sendiri. Tetapi jangan lupa kalau Allah adalah sumber keadilan juga. Dia adalah Allah yang maha kudus dan tentu tidak akan pernah bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Karenanya di dalam hukum Allah, hukum Taurat, itu juga dinyatakan bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Jika bangsa Israel tidak benar-benar memberi hati dan hidup mereka kepada Tuhan yang harus mereka sembah. Ada beberapa hal yang penting yang dapat kita pelajari dari bagian perikop yang kita baca ini. Yang pertama, dari Raja Yosia. Dikatakan di sini bahwa Yosia menjadi raja dengan usia yang sangat muda, 8 tahun. Kalau usia 8 tahun mungkin sekarang kelas 3 SD ya. Gimana mungkin seorang anak kelas 3 SD menjadi raja? Tetapi kondisi di sana adalah keturunan siapapun dia, umur berapapun dia yang menggantikan ayahnya. Pertama, dia masih muda, tetapi bukan berarti dalam usia mudanya dia tidak bisa melakukan tugas kepemimpinan. Dari mana? Kita tahu dari bacaan tadi dikatakan bahwa ia melakukan yang baik di mata Tuhan sesuai dengan Daud leluhurnya. Itu dicatat di dalam Alkitab. Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ada ayat yang kedua. Kemudian dalam kisah ini juga disebutkan bahwa
Yosia membangun dalam kepemimpinannya itu, membangun lagi bait Allah atau tempat ibadah yang telah rusak. Dalam proses itu, pengaturan yang dilakukan oleh Yosia ini mempercayai para pekerjanya, sehingga uang-uang yang telah dikumpulkan itu dikatakan di sini bahwa jangan memperhitungkan uang yang diberikan kepada tukang-tukang yang bekerja itu, ayat yang ke-7. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, maksudnya tukang kayu, tukang bangunan, tukang tembok, dan yang lain-lainnya. Sebab apa? Sebab mereka bekerja dengan jujur. Artinya apa? Yosia mengenal mereka. Yosia mengenal kualitas pekerjaan. Bukan saja hasil kerja, tetapi moral para pekerja ini. Orang-orang yang bertanggung jawab dan bisa diberikan kepercayaan. Sehingga dalam keuangan pun mereka dipercayai oleh Raja Yosia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih muda, kualitas kita bukan berarti lebih rendah dari orang yang lebih dewasa dari kita. Tergantung dari bagaimana kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan kita hidup secara bertanggung jawab seperti Yosia. Yang kedua, Yosia membangun relasi yang baik dengan para pekerja, bersama-sama melakukan pekerjaan dan tanggung jawab yang tidak ringan. Pasti dia juga memilih orang-orang yang memiliki kualifikasi yang baik, sehingga diberikan kepercayaan bukan saja soal kompetensi, keterampilan yang dimiliki, tetapi moral, spiritualitas orang-orang yang bekerja. Sehingga dalam sisi uang yang sangat sensitif pun Raja Yosia percaya kepada mereka, tukang kayu, tukang bangunan, tukang tembok, dan seterusnya. Apa yang kita pelajari dari sini? Apakah Bapak Ibu dan Beta adalah orang-orang yang bisa diberikan kepercayaan oleh Tuhan atau oleh pemimpin-pemimpin kita untuk melakukan sebuah tanggung jawab? Jangan sampai ketika orang melihat kita atau siapa itu, sebutkan nama kita, orang suka, aduh, saya bisa, kalau soal keping saja orang ini saya bisa kasih bagian. Atau soal-soal yang lain. Karena orang suka tahu apapun kualitas. Orang kan bisa menilai kita, dan di situ letak integritas kita, value yang kita miliki sebagai orang percaya. Kalau orang melihat kita, orang bisa melihat value kita melalui apa yang kita lakukan. Nah, ini menjadi perhatian buat kita kalau memang selama ini kita tidak sungguh-sungguh dengan apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, dan juga hubungan yang kita bangun dengan Tuhan. Mari kita perbaiki selama masih ada kesempatan, selama masih ada hari, selama masih ada matahari, selama masih ada nafas yang berhembus. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan Tuhan memberikan rohnya yang di situ. Yang berikutnya, Bapak Ibu, dikatakan di sini bahwa kitab Taurat ditemukan. Rupanya pada waktu bait Allah itu sudah hancur ya. Dalam kepemimpinan Raja Yosia juga mereka sudah tidak lagi membaca kitab Taurat itu. Mungkin sebelumnya juga kepemimpinan sebelum Yosia ini tidak lagi membaca. Tapi sekarang dikatakan bahwa mereka menemukan. Berkatalah ayat 8, Imam Besar Hilkia kepada Safan Panitera, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Jadi dalam proses membangun kembali. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membaca. Jadi membaca kembali peraturan, ya, titah-titah Tuhan yang diberikan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dan peraturan 10 hukum itu, hukum Taurat, adalah untuk membangun umat Israel ini menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang memiliki kesopan santunan, memiliki etika, bangsa yang bisa membangun kehidupan sebagai sebuah bangsa yang baik
dan bisa berdampingan dengan bangsa-bangsa yang lain di sekitarnya, bahkan memiliki nilai lebih karena bangsa Israel memiliki pemimpin yang utama, dan yang terutama adalah Tuhan Allah sendiri. Tapi rupanya dalam perjalanan hidup bangsa Israel, kitab Taurat ini sudah tidak dibaca lagi. Jangankan menerapkannya, dibaca saja tidak. Bagaimana kemudian umat Israel yang banyak itu bisa menjadi bangsa yang beradab, yang taat aturan, yang bisa mengejawantahkan kasih Allah itu dalam kehidupan berbangsa dan juga kepada bangsa-bangsa yang lain, karena mereka tidak menjadikan Taurat itu sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Apalagi para pemimpin, khususnya di sini raja-raja yang memimpin bangsa Israel. Dalam hal ini Yehuda dalam kepemimpinan Yosia. Kemudian Safan yang telah membaca kitab Taurat itu memberitahukan informasi ini kepada raja. Ketika kemudian raja tahu informasi ini, apa yang dilakukannya? Raja Yosia yang mengoyakkan pakaiannya itu merupakan tanda bahwa ia berkabung, sedih. Kenapa bisa begini? Jadi dia melihat, baru sadar bahwa sesungguhnya leluhurnya tidak melakukan yang benar seperti yang Tuhan perintahkan. Berani sekali melawan perintah Tuhan. Jadi dia berkabung dengan apa yang terjadi atas kehidupan Israel, dan dia tahu bahwa kalau tidak melakukan perintah Tuhan ini, maka hukuman Allah akan berlaku atas umat Israel. Selain yang menyatakan perkabungan kesedihannya itu, kemudian dikatakan di dalam ayat 13, dia melakukan sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku. Jadi dia berkata begitu kepada Asaya hambanya. Pergi minta petunjuk dulu. Kalau umat ini susah lakukan yang benar, kira-kira bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Apalagi dia adalah seorang pemimpin, seorang raja. Minta petunjuk kepada seorang nabiah. Ayat 14 katakan, maka pergilah Imam Hilkiah, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada nabiah Hulda. Nah, dari situ kemudian ada petunjuk. Allah berfirman melalui nabiah ini. Apa yang harus dilakukan? Dikatakan bahwa karena memang umat Israel ini sudah tidak lagi taat, bukan saja tidak taat ya, mendurhaka, tidak hormat, melawan. Rasa-rasanya mereka tidak perlu Tuhan, mereka menyembah Allah yang lain. Berarti Allah lain lebih berharga daripada Tuhan. Bukankah cerita-cerita perjalanan bangsa Israel dan mujizat-mujizat yang Allah lakukan, bagaimana Allah dengan lengannya yang kuat menopang Israel dari Mesir menuju Kanaan, dan di negeri yang berlimpah susu dan madunya Allah memelihara mereka, sudah tidak lagi mungkin diceritakan, sehingga keturunan atau generasi mereka tidak lagi tahu tentang cerita kemahakuasaan, kedahsyatan Allah itu, sehingga mereka kemudian menyimpang, tidak mengasihi, menghormati Allah, mereka mencari Allah yang lain, mengkhianati Allah. Apa yang terjadi terhadap orang yang mengkhianati Allah? Umat yang mengkhianati Allah. Ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini. Wah, tidak boleh main-main Bapak Ibu. Dalam hidup ini juga kayaknya, kalau kita sudah sibuk ya dengan pekerjaan, cari uang, hobi-hobi kita, kayaknya saya perlu Tuhan. Apalagi kalau saya sakit, apalagi saya kekurangan uang, apalagi saya ada masalah. Cukup di gereja, jadi orang beragama, cukup. Sing serius, sing menghormati Tuhan. Bahkan itu juga nampak di dalam pekerjaan. Mau bikinkah, sing bikinkah, mau malaskah, mau sembarangan. Itu kan bagian dari refleksi kehidupan seseorang yang beragama tapi tidak bertuhan, yang mengatakan bahwa ia mengenal Tuhan tapi tidak sungguh mengasihi Tuhan, tidak menjadikan Tuhan segalanya dalam hidup. Relasi yang dibangun dengan mertua misalnya, dengan adik kakak, ipar-ipar, terserah beta lah, suka-suka beta lah. Beta mau ngomong apa, suka-suka beta lah, mulu beta.
Sing peduli dengan orang pun perasaan nanti dampaknya bagaimana. Sing pikir panjang. Itu juga sikap-sikap kelakuan yang tidak menghormati Tuhan. Seakan-akan Tuhan sing ada, seakan-akan Tuhan sing lihat, seakan-akan Tuhan sing dengar. Karena memang kita tidak bisa memandangnya dengan mata yang berdosa ini. Allah Maha Kudus. Jadi hidup suka-sukanya aja. Sing peduli dengan pekerjaan Tuhan, sing peduli. Nanti kalau butuh baru cari pendeta berdoa atau majelis jemaat. Itu kalau butuh. Kalau sing perlu lah, merasa bahwa diriku ya diriku, tidak perlu orang lain. Mari kita belajar dari pengalaman ini, bangsa Israel ini yang menjadi contoh yang baik sekali buat kita sebenarnya, ya. Saya ulangi membaca ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini. Berarti semua yang ada di dalamnya kena. Jangan berpikir bahwa kalau kita berdosa sebagai orang tua, ya kita aja. Kalau kita sebagai kepala keluarga, ada istri, ada anak-anak, ada anggota keluarga yang lain di situ. Kalau kepala keluarga yang takut akan Tuhan, seisi rumah tangganya diberkati, anak-anak cucu keturunannya diberkati. Lihatlah ayat-ayat Alkitab di dalam Perjanjian Lama. Kalau raja-raja yang taat kepada Tuhan, ya, keturunannya diberkati. Seperti catatan bahwa dia taat seperti Daud dulu, keturunannya diberkati. Tapi kalau dia tidak taat, bukan hanya dia yang ditampar oleh Allah, ya, keturunannya juga, bangsa yang dia pimpin juga. Siapakah kita? Siapa Bapak Ibu dan Beta? Mungkin kita adalah orang-orang yang menjadi pemimpin di lingkungan pekerjaan sebagai kepala kantor kah, kepala bidang kah, kepala apa ya namanya sebutannya, juga kepala keluarga, juga pemimpin atas diri kita sendiri. Kalau kita tidak benar-benar, ya ini buat kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Kalau kita tidak benar-benar melakukannya dengan takut akan Tuhan, dampaknya juga kepada yang lain. Kecerobohan kita, ketidakjujuran kita, ego yang masih kita miliki, sombong di dalam diri kita itu berdampak juga kepada yang lain. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, dihormati di tengah masyarakat. Tapi ketong yang meneladankan itu kepada anak-anak kita. Nature manusia itu adalah apa? Mudah terpengaruhi oleh apa yang ada di sekitarnya, lingkungan. Pertama lingkungan yang terkecil dulu. Jadi karena itu mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan agar memang Dia yang menjadi teladan kita, Dia yang mempengaruhi kita, mempengaruhi pikiran, perasaan kita, dan yang juga akan nampak dalam perilaku. Dia yang mempengaruhi, karena setiap kali kita berhubungan dengan Dia, berdoa, membaca Alkitab, kemanapun kita pergi, hati kita terarah kepada Tuhan, terus terpengaruhi oleh kebenaran. Kata Tuhan Yesus, Bapa di dalam aku, mereka di dalam kita. Jadi terpengaruhi oleh Bapa dan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita menjadi orang-orang baik, bukan saja baik, tapi memiliki orang yang memiliki gambar Allah di dalam diri. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, ayat yang ke-19. Oleh karena engkau sudah menyesal. Jadi ini firman Tuhan kepada Yosia. Ingat yang tadi saya katakan, ketika Yosia kemudian mendengar informasi kitab Taurat dan membacanya, dia mengoyakkan pakaiannya, tanda dia berkabung dan menyesal. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapan, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita berdosa, ruang pengampunan itu tersedia. Tetapi bukan berarti bahwa iya berdosa saja nanti minta ampun, itu melecehkan Tuhan namanya. Tapi kalau kita berdosa, tradisi Israel mengoyakkan pakaian tanda menyesal, berkabung, sedih, benar-benar dari hati yang paling dalam. Aduh, kita berdosa Tuhan, menjerit minta Tuhan punya pengampunan.
berjanji untuk tidak lagi mengulangi dosa yang sama itu. Tuhan mendengar. Ya, artinya apa? Punya kesadaran, sadar bahwa berdosa. Ketika sadar baru minta pengampunan dengan sungguh-sungguh, bukan melecehkan Tuhan. Minta aja pengampunan, nanti bikin lagi. Tidak begitu. Sungguh-sungguh, dan Allah yang menilai hati, yang melihat hati. Jadi yang dilakukan oleh Yosia ini mesti juga menjadi sesuatu yang kita lakukan karena kita semua ini orang berdosa. Setiap kali kita berhadapan dengan banyak hal dalam hidup ini yang cenderung kalau kita tidak benar-benar taat dan takut akan Tuhan, membuat kita berdosa. Kadang-kadang terkejut salah ngomong. Sebenarnya saya boleh bilang begitu atau keceplosan guna. Ya? Padahal kata-kata itu menyakiti perasaan orang lain dan juga menyakiti. Jadi mari kita belajar dari Yosia ini. Dia bukan saja untuk dirinya mengungkapkan penyesalan itu, kesedihan hatinya di hadapan, tapi sebenarnya untuk umat yang ia pimpin, bangsa yang ia pimpin. Kemudian apa yang kita dapat peroleh di sini, Bapak Ibu? Ayat yang terakhir, sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan kau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat. Dia diselamatkan karena dia mengakui, menyesali dosa-dosa yang dilakukan umat Tuhan. Ketika Allah mendatangkan malapetaka itu, ia tidak akan melihat. Ia pergi dengan damai, meninggal dengan damai, rest in peace. Memang di dalam kuburan itu ya ditulis rest in peace, RIP, tapi belum tentu semua orang yang meninggal itu rest in peace. Kecuali orang-orang yang memang menjalani hidupnya sebagai sebuah perjuangan, memelihara iman. Bapak Ibu dan beta katong semua nih sing tahu kapan katong mati. Tapi mari kita memperjuangkan agar rest in peace. Ketika kita mati dalam damai yang disebut di dalam Alkitab, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Karena apa? Seumur hidupnya dalam perjalanannya ia memperjuangkan hidup bersama dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab ini, Yosia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ia taat kepada Tuhan seperti Daud dulu. Raja-raja lain tidak melakukan itu, tapi dia tetap lempeng, istilahnya maju ke depan, mengarah kepada Tuhan. Mungkin kita bisa berkata, orang lain juga malas, orang lain juga begitu. Kenapa kita harus belajar dari itu? Kalau orang-orang di sekitar kita tidak takut akan Tuhan, kenapa kita harus ikut tidak takut akan Tuhan? Justru ketika orang lain tidak begitu, saya harus memilih yang benar ini. Karena Bapak Ibu dan kita selalu diberitahukan tentang kebenaran. Hari Minggu kita ke gereja, ibadah-ibadah lain, atau kita membaca Alkitab, kebenaran diberikan kepada kita. Kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan pilih yang tidak benar. Supaya kita menjalani hidup ini dengan benar dan kita mengakhirinya dalam damai sejahtera Allah, seperti yang dialami oleh Yosia. Mari berjuang Bapak Ibu dalam kesementaraan ini. Bapak Ibu dan beta adalah musafir-musafir di dunia, tetapi bukan musafir yang berjalan luntang-lantung tanpa tahu tujuan. Tujuan kita adalah Allah yang menyediakan tempat di sorga, dan kalau kita setia, kita akan masuk ke kerajaan dalam kebahagiaan yang abadi. Tuhan memberkati.